Batu, tapi kita baru pertama kali syuting di depannya tulisan Oro-Oro Omo. Tapi luar biasa sekali loh ya, ternyata Kota Batu Malang Raya itu benar-benar luas nih Srina. Karena Porprov hari ini kita bakal menyaksikan atlet-atlet yang tentunya akan bertanding dan ini seluruh Jatim. Betul sekali, Porprov 9 Jawa Timur Betul. yang dilaksanakan di Malang Raya. Keren Betul. banget ya. Batu sekarang udah semakin pesat kenaikannya selain banyak wisatawan yang datang dan ternyata sekarang udah mulai dilirik di cabang olahraganya juga. Ternyata mumpuni gitu loh tempatnya. Keren banget, luar biasa. Takut banget loh. Kamu takut kena panas? Enggak kan? Enggak kan? Matahari itu temen aku, bro. Makanya kita nggak perlu takut. Nah, setelah show kali ini nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama entah itu atletnya, entah itu pelatihnya, entah itu dewan jurinya atau panitianya. Karena kita siapapun yang bergabung karena kita penasaran sekali mereka semuanya mempersiapkan untuk Porprov ini berapa lama? Apakah cuma 1 hari? 1 minggu? 1 bulan? 1 bulan? Belum. 1 tahun? 1 bulan. Dan kalau kita di belakang sini sudah ada salah satu cabur. Nanti kita bakalan tanya-tanya lebih lanjut apa cabur renang ini ya? Wais, kamu renang di sini, celeng kamu ya. Nanti ini kita bakalan tanya-tanya. Ini salah satu cabur yang banyak peminatnya karena mulai dari anak kecil, remaja, dewasa itu pasti kalau ada acara-acara seperti ini pasti semuanya bakal lihat. Lompat tali? Bukan, lempar lembing. Bukan, ini kita ke cabur gestrek. Gestrek, dan luar biasanya di sini disupport oleh bakso urat. Nah makanya ikuti perjalanan kita ya Sobat Selai semuanya. Karena Selai Show kali ini episode Porprov bukan persiapan ya, episode Porprov 9 Jatim. Karena kita ingin tahu bagaimana vibes-nya, bagaimana jiwa-jiwa petarungnya. Bagaimana atmosfernya ya. Betul, karena semoga atlet-atlet dari Kota Batu semuanya mendapatkan medali emas. Yeay! Sepertinya kita tidak perlu banyak babi-bu di sini lagi. Kita langsung aja mencari orang-orang yang luar biasa di balik Porprov 9 Jatim. Let's go! Oke. Nah, Sobat Selai semuanya, nih Srina pegangan dong. Ning nang ning glung, ning nang ning glung. Jadi kita sudah mulai memasuki area dari Porprov 9 Jawa Timur dan ternyata di sini sudah ada stage-nya. Sudah ada stage-nya di sebelah sini. Nah, kita boleh dong berdiri sini ya. Tuh, jadi Sobat Selai semuanya, kita lagi ada di cabang grass track. That's why di bawah sana sudah ada tracknya. Betul sekali. Dan nanti seperti apa? Karena usually ini baru pertama kali mendengar yang namanya grass track. Apakah dia beda dengan track-track lainnya atau seperti apa? Betul. Ya kan? Dan ternyata di sini Sobat Selai semuanya persiapan dari Porprov 9 Jatim 2025 di Kota Batu dan Malang Raya ini benar-benar kayak sudah terkonsep gitu ya Nis ya. Karena tracknya nih Sobat Selai semuanya, kalau Sobat Selai tahu ini area Jalibar ya Kak ya. Area Jalibar ini gede banget gitu dan tracknya itu lumayan loh ya. Nah nanti kita bakal cari panitianya atau siapanya yang akan kita ajak ngobrol karena kita penasaran apa yang menjadi penilaian dari cabur gestrek Porprov 9 di Kota Batu ini. Betul sekali, langsung aja kita cari orangnya yuk. Ayo kita cari orang yuk. Di mana? Kita cari. Kalau di sana bakso.
luar biasanya kali ini kita sudah bersama dengan salah satu garda terdepan ya dari Porprov 9 Jatim di cabur grass track. Kita sudah bersama dengan Bapak Heri Mardi. Bapak Heri Mardi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah menilingi bakso Pak hari ini Pak? Kebetulan nggak terlalu suka Mbak. Yang suka apa Pak? Rawon ada, nasi pecel ada, nasi campur ada kok Pak. Sebenarnya saya suka mie ayam Mas. Mie ayam. Oh, nanti ada Pak? Ada Pak. Di apartemennya dia ada Pak? Enggak, bukan di apartemen, Bu. Dekatnya TMP. Oh iya. Ada ke TMB ada. Bisa kita ajak ya Pak ya. Oke. Ya. Nah, kali ini kita mau ngobrol sama Bapak Pak tentang Heri. Persiapan ya Pak ya. Betul. Dengan yang namanya gas track itu kan menurut aku yang awam itu kan gimana caranya kita mengendarai sepeda motor dengan baik dan benar gitu. Tapi kan kita juga butuh info juga untuk lomba cabur gas track ini. Grass track. Apa yang sebenarnya dipersiapkan oleh para atlet untuk awalnya? Baik, sebenarnya Porprov ini itu jenjang untuk di PON. Oh, Seleksi. jadi ada rentetannya ya Pak ada ya. rentetan. Baik. Dan cabur gas track ini sudah diperlombakan di PON Aceh Sumut Oke. 2024 Ya, kemarin. ya, Dan ya. kebetulan Jawa Timur mendapatkan 2 emas. Wow. Di PON 2024 kebetulan, dan akhirnya di cabur bermotor itu mungkin sedikit saya itu kan cabur bermotor itu ada 2 tipe, Oke. on road sama off road. Off-road. Apa bedanya Pak? Kalau on road itu di aspal, biasanya orang lebih familiar dengan kata balap motor, Balap motor. atau road race ya. Terus. Nah, kalau di off road itu ada gas track sama motocross. Motocross dan grass track. Nah, itu perbedaannya cuman di tipe kendaraannya. Oke. Apa bedanya Pak kalau Nah, yang grass track sama? Kalau yang motocross itu biasanya mesinnya yang dikatakan special engine. Oke. Yang Jadi seperti apa itu kayak maksudnya? Husqvarna, KTM. KTM ya, itu, tahu. nah, itu yang namanya dibilangnya motocross. Hmm. Sedangkan kalau gas track itu lebih ke arah trail atau yang diproduksi di Indonesia yang dimodifikasi. Oh, yang biasanya dipakai ke promo itu Bang? Ya, itu trail itu apa? Nah, kalau dibilangnya trail itu bilang lebih ke arah gas track. Oke. Ya, nah, jadi gas track ini kenapa di Porprov ini kita lombakan, karena kita tahun 2028 nanti cabur ini juga akan diperlombakan. Nah, kita kemarin di PON 2024 itu kita juara umum. Oke. Kita itu juga suatu berkat, juga suatu beban buat tahun PON depan. Ya, kan? benar Nah, Pak. Jawa Timur itu memang gudangnya atlet bermotor. Dengan adanya Porprov ini, kita cuman berharap kita lihat bibit-bibit baru. Ya. Nah, yang bisa kita olah, kita seleksi supaya goalnya nanti di PON 2008 NTB NTT kita bisa dapat emas lagi. Berarti setidaknya dengan adanya Porprov ini menyaring Betul. gitu ya Pak ya, Betul, untuk betul. dikirim ke nasional. Betul. Dengan adanya Porprov ini, kota dan kabupaten kita harapkan bisa menemukan talenta-talenta baru. Nah, karena kenapa? Rata-rata kota dan kabupaten itu sangat sulit sebenarnya karena keterbatasan sirkuit. Ya benar, masuk Karena akal. nggak semua kota punya sirkuit kayak gini. Betul. Ya kan? Nah, dan olahraga bermotor ini itu olahraga yang bisa dibilang bukan biaya yang kecil. Iya, benar Ya kan? banget. Dibandingkan kayak cabur catur, mungkin bodoh papan aja ya Mas. Ya kan? Kalau kita kan butuh motor. Yes, Belum mesinnya. modifikasinya. Oh. Salah satunya itu. Nah, di Porprov 9 ini cabur bermotor ada di 2 tempat, yaitu di Kanjuruhan untuk balap motornya, yang kebetulan sudah selesai hari Senin kemarin. Oke. Ya, dilanjutkan dengan di Kota Batu yang sebagai tuan rumah itu untuk gas track dimulai sebenarnya mulai hari ini Oke. sampai lusa. Wah, berarti lumayan panjang ya Pak Betul, ya. rentetannya lumayan. Jadi di balap motor itu nggak cuma balap Mas, ada sesi registrasi karena sebagai technical delegate saya harus verifikasi atlet yang main. Ya. Ini benar nggak pembalapnya asal kota ini? Oke. Gitu, oke. Supaya fair semuanya. Iya, iya. Betul, Nah, betul. di situ saya harus periksa KTP, Lengkapan lah ya, Pak, iya, ya. Administrasinya ijazah, akte kelahiran, verifikasi, dan itu semua menjadi tanggung jawab technical delegate. Oke. Jadi kita harap selesai balapan nggak ada protes-protesan. Ya, karena semuanya sudah Ya kan? lengkap ya Pak ya. Di bermotor itu sebenarnya kita pengennya everybody happy. Heeh. Selesai balap ya sudah. Bahagia semuanya jadi Ada satu. ya, ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Nah, kebetulan di cabur gas track ini
itu kita memperlombakan ada 4 kelas. Oke, yang pertama Standar perorangan, Standar perorangan. standar beregu, Oke. standar Beregu. Ya. Oke. modifikasi perorangan, Oke. modifikasi beregu. Oke. Oh. Perbedaannya apa Pak Oke. dari 4? Perbedaannya itu adalah dari usia. Oke. Usia. Yang standar itu dari 14 tahun sampai 20 tahun. Ih, 14 tahun. Iya, 14 tahun. 14 tahun sampai 20 tahun. Itu Oke. setelah standar. Oke, oke. Modifikasi itu 21 tahun sampai 23 tahun. Oke. Oke, itu Betul. maksimalnya berarti Iya, di cuman 23 membedakan ya? itu. Ah. Membedakan usia. Kalau motor semua sama. Oke. Oke. Jadi motor ini semuanya standar. Oke. Hanya boleh diganti knalpot, Mm-mm. ban, Mm-mm. sama motor ban sama tambahan pengaman untuk safety kayak rantai. Ah, iya dia tahu maksudnya. Ya kan? Pak. Iya, Karena iya, iya. di bermotor itu safety yang utama, Mas. betul. Iya. Betul. Ya kan? Jadi kalau memang itu dirasakan perlu untuk ditambahkan atau diganti, ya kita It's okay wajib ya, mintain. Pak, ya. Ya. Berarti itu untuk yang mengikuti atau atlet-atlet yang mengikuti cabur gas track ini Ah. ya Pak ya, itu memang benar-benar ada SOP-nya tertentu sebelum officially kamu bisa ikut gitu Betul, ya Pak ya? betul, betul. Jadi Berarti, semuanya nggak hanya orangnya yang harus di screening, termasuk kendaraannya. Seperti nanti mungkin Masnya bisa dilihat di situ ada pemeriksaan kendaraan. Oh, berarti itu tidak hanya dari timnya yang Mempersiapkan. Iya. mempersiapkan, melainkan dari panitia pun juga nanti akan ada screeningnya, Iya. aman atau tidak, Iya, gitu ya Pak ya? iya. Wow. Jadi Oh, kendaraan itu layak lomba atau enggak ya tergantung scrutineering. Iya, iya, iya. Kalau misalnya pendaftaran dia sudah oke, Oke. atlet sudah aman, Ya. verifikasi, motornya nggak safety, ya nggak Berarti bisa nggak lomba. bisa. Harus Oh, diperbaikin sampai safety baru boleh main. Ini yang menurut aku informasi terbaru ya nih Sri, Ya. bahwasanya ini sobat selai semuanya rata-rata lomba itu kan biasanya ditumpukan ke peserta semuanya. Iya, Jadi betul. panitia tinggal terima beres. Tapi Betul. kalau ini enggak, akhirnya kayak ada kerjasama antara si atletnya Ah. sama timnya dan Ah. si panitianya juga ya Yes. Pak. Ya. Ini luar biasanya itu. Jadi safety-nya Safety, benar-benar aman. safety Betul, first gitu betul ya. kata Bapak tadi. Setelah lomba selesai kita bahagia semuanya gitu ya Pak. Iya, ya? betul. Memang Oke. harus seperti itu. Jadi di dalam kepanitiaan bermotor itu ada 2 panitia sebenarnya. Ada OC, Organizing Committee, Oke. ya yang mempersiapkan sirkuit, Ah. semuanya seperti kayak ambulan, medis, Oke. damkar dan lain-lain itu OC. Oke, itu OC. Ya, Yang kedua, kami dari Ikatan Motor Indonesia Jawa Timur itu sebagai RC, Racing Committee. Racing Ah, committee. Ya, Racing Committee tugasnya yang untuk- tugasnya untuk mengatur jalannya perlombaan. Oke. Ya, Ya. nah itu. Jadi mulai dari aturan, dari teknis perlombaan, dari seperti hasil kejuaraan itu tugasnya RC. luar Oke. biasa, benar-benar terorganisir. Iya. Organisir. Ya, harus begitu. Iya Pak, bener. Ya, harus begitu. Akhirnya nyaman ketemunya ya. Betul. Seandainya ada nih atlet yang tanya, Pak, ini lombanya berapa jam, berapa menit, atau berapa hari? Gitu, Ya. Tahu kelihatan tanyanya jadinya. kemana gitu Betul, ya. betul. Jadi harus seperti itu. Pak, tapi selain dari usia nih Pak, apakah ada kualifikasi lainnya mungkin dari tinggi badan, berat badan atau yang boleh ikut hanya yang laki-laki gitu. Nanti kalau yang cewek ada sendiri atau seperti Oke. apa Pak? Jadi kebetulan kalau di Porprov ini itu kebetulan kategorinya memang putra ya. Oh putra ya, Putra. oke. Oke, lebih ke putra. Lebih ke putra. Dan selain 4 kelas tadi, Ya, kita juga buka kelas eksebisi. Oke. Eksebisi ini tetap mendapatkan medali, Aha. tapi tidak dihitung di perolehan medali. oke. Aha. Mendapatkan medali tapi tidak dihitung, maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau medali emas, Aha. kalau yang memang cabang Porprov itu kategori Porprov yang 4 kelas tadi, standar sama modifikasi, perorangan beregu, itu kalau mendapatkan 1 emas, dia akan dijumlahkan di perolehan kabupatennya. Oke. Akumulasi. Akumulasi. Oke. Kalau yang Kalau eksebisi eksebisi, itu nggak ditambahkan. Tapi tetap dapat Tetap medali. dapat pengalungan medali, tetap dapat piagam, tetap dapat apa. Itu yang boleh ikut siapa Pak? Kalau eksebisi usia bebas. Oh. Berarti acara Porprov ke-9 Gas Track kali ini yang ada di Malang Raya, di Jatim, khususnya di Kota Batu ini Pak ya, berarti secara tidak langsung untuk segala lini ya Pak Betul. ya? Mulai tadi kategori yang Ada batasan usia. batasan usia sampai yang tidak ada batasan usia. Tapi untuk SOP-nya Pak, ya screeningnya ini tadi sama kan? Sama semua, nggak ada Oke, bedanya. oke. Nggak ada bedanya. Karena gini, cabur bermotor ini baru pertama kali ikut Porprov. Ini baru. Baru Di tahun tahun ini. Baru tahun Oke, ini. Bahkan oke. kita baru tahu kalau
kita bermotor ada Porprov itu di akhir tahun 2024. Oke. Berarti persiapannya benar-benar mepet Betul. banget Buat ya, siapa Pak. ya? Saya bikin technical handbooknya Iya. itu hanya 4 hari. Itu nggak bisa tidur ya Pak ya? Ya sama kayak kita mengarang indah lah. Pak, nggak kepingin masuk ATV ya, Pak? Cuma 4 hari dan itu sudah harus disetorkan ke KONI Jatim. Aduh keren banget luar biasa. Itu loh, Berarti ya. kalau sampai hari ini kesiapannya sendiri sudah kira-kira kalau dipersenkan berapa persen? Pak? Kalau dari RCC itu udah 100%. Oh sudah 100% ya? Iya. Sudah tinggal eksekusi Iya, aja ya Pak ya? eksekusi aja, tinggal Aduh, besok keren. aja. Tapi kalau boleh tahu Pak, untuk peserta Porprov cabur bermotor ini ya, itu sudah ada berapa atlet yang mendaftar secara resmi? Jadi kalau untuk kategori gas track ini itu sudah ada 16 kontingen. 16 kontingen. Dari total pesertanya itu dari 6 kelas itu, standar perorangan, standar modifikasi ya beregu, modifikasi perorangan, modifikasi beregu sama eksebisi 2 kelas 90-90-an tadi. 90-an. Wow. 90 atlet Ya. yang Berarti sudah itu yang sudah terdaftar per jam ini ya Pak ya. Kita Ya. belum tahu ya nanti Betul. 1 jam ke depan, 2 jam ke depan ya. Tapi menurut Bapak sendiri estimasi sampai berapa Pak? Gini, kita nggak terlalu banyak karena pendaftaran mungkin saya close nanti pukul 15.00. Oke. Jadi ada SOP, kita harus share and release peserta Benar. supaya mereka bisa koreksi. Yes. Betul. 1 jam tidak ada koreksi itu akan berubah jadi starting list. Ya. Kalau sudah berubah jadi starting list itu tidak boleh ada perubahan. Mas. Betul. Sudah pakem, sudah Sudah di start lock ya, Pak. Ya, istilahnya ya, tinggal udah besok siap. gas. Oke. Keren banget. Nah, Pak, aku penasaran sekali karena aku orang yang suka bermotor tapi tidak pernah ikut lomba seperti ini ya Pak ya. Soalnya dia motornya motor metik Pak. Oke. Dia suka motoran tapi motor metik. Berarti tinggal gas ya. Ya betul. Nggak diajarin Apa ngerem. Pak, tapi penilaian untuk cabur ini apa Pak yang diutamakan kalau boleh tahu? Oke, jadi sebenarnya kalau yang namanya balap itu ya dulu-duluan. Dulu-duluan ya. Dulu-duluan. Pasti poin Pasti yang pertama. namanya balap. Ah. Ya sama kayak di cabur-cabur lain ya mungkin di otomotif itu banyak ada drifting, Ya. yang di roda 4, terus ada slalom. Nah, semuanya itu dulu-duluan kecuali drifting sebenarnya. Oke. Kalau drifting itu masih ada juri. Aha. Oke. Jadi drifting itu kalau saya Nah. yang seorang pembalap, saya cuma mikir drifting itu kayak lomba nari. Kalau Indah-indahan gitu ya, Iya. Pak, ya. Kalau saya suka sama tariannya ya nilainya saya kasih bagus. Iya, lihai-lihainya Iya, 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 ngedrift iya. gitu. Nah, sedangkan kayak bermotor kayak gas track, kayak road race, ya yang duluan finish itu juara Itu. satu. berarti poinnya penilaian adalah gimana caranya dari start ke finish cepet-cepetan. Ya. Oke, itu yang pertama Ya. poin yang saya tangkap. Ya. Terus ada poin lagi Pak. Nah, poin lagi itu hanya untuk beregu sebenarnya. Apa itu, Pak? Jadi beregu itu kan satu kontingen, Ya. itu 2 orang. Oke. Dua-duanya harus finish. Syaratnya pertama, Oh. dua-duanya harus finish. Dan itu nanti poinnya dijumlahkan. Jadi misalnya nih Kota Batu, pembalapnya kan ada 2. Iya. Pembalap A sama pembalap B. Ya. Pembalap A finish oke nomor 1. Oke. Pembalap keduanya finish nomor 8. Oke. Itu total poinnya 1 ditambah 8. Jadi 9. Oke, I see. Berarti penilaiannya ya. Kebetulan akhirnya yang kedua Kabupaten Kediri. Oke. Dia finish kedua. Ya. Terus pembalap keduanya finish ke-7. Oke. Jumlahnya 9. 9. Kan sama? Sama. Nah, tapi yang dihitung adalah karena yang ke Kota Batu ada yang finish pertama, Oke. finish berarti Batu dapat medali emas. Oh, I see. Berarti poinnya dari 2 tim ini siapa yang cepet-cepetan dulu. Kalau seandainya totalnya itu sama dengan peserta yang lain, Iya. nanti akan dihitung lagi nih siapa yang datang Iya. duluan gitu ya Iya. Pak ya. Kayaknya aku bisa jadi juri dari ini. Itu. Jadi kita lebih menghargain, oke poinnya Iya. sama, Iya. tapi pembalapku kan finish duluan, fair kan? Iya, fair. Tapi itu dalam apa Pak? Screening kayak gini juga dijelaskan semuanya penilaiannya Jadi seperti tadi itu ya, Pak juga ya? ada technical meeting. Pasti sudah ada technical meetingnya Ya, juga dan ya, itu Pak, sudah ya? jelaskan dan ini kita seperti sama dengan PON karena saya udah 3 kali ikut PON, Jawa Barat, Papua, Aceh, Sumut. Aduh, keren banget. Oke, luar biasa. Jadi kita ini sedang ngobrol sama pembalap luar biasa, luar loh biasa ya. loh nih. Sebenarnya saya pembalap mobil mas. Oh. Saya mau, pembalap kehidupan, Mbak. saya dulu pembalap tapi sekarang hampir jadi pembalut Pak. Usia lanjut. Pembalap usia lanjut. Iya kan? Itu namanya
senior Iya, ya kan? iya. Pak, tapi kalau grass track sendiri itu jaraknya berapa jauh, Pak? Jadi gini, kalau jarak sirkuit itu dari start ke finish ya, Aha. itu mungkin sekitar 800 sampai 850 meter. Oke. Nah, biasanya Heeh. untuk lomba itu ada jarak minimal 10 km. 10 km, oke. Nah, berarti 10 km dibagi 800. 800. Jadi sekitar 11 sampai 12 lap, benar nggak? Benar. Untuk kali ini yang standar itu Ya. 15 lap, Oke. yang modifikasi 20 lap. Oh, dan sekarang lagi dipersiapkan ya Pak ya, dibawa kesiapannya ya Pak. Nanti nanti jam 3 kita latihan Oh, ada latihannya juga. Pukul 15 Lihat aja ini sih ya. Ya. Pak, terakhir nih Pak, pesan untuk seluruh atlet yang mengikuti Porprov ke-9 Jatim ini khusus untuk cabur Grass track. grass track ini apa Pak pesan dari Bapak pribadi? Ya tetap semangat dan jaga sportivitas itu aja sebenarnya. Tetap semangat, jaga sportivitas, semuanya harus di make sure udah safe ya Pak ya. Iya. Mulai dari kesehatan badan sampai Iya. kesehatan motornya ya Pak ya. Nah. Dari kesiapan pesertanya dan kesiapan motornya. Betul Jadi, sekali. waktu lomba biar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya Pak. Yes, Ya. of Tapi satu hal course. lagi ya Sobat Sele yang menjadi poin buat saya, bahwasanya acara Porprov ini pertama bukan acara kaleng-kaleng, yang kedua persiapannya benar-benar matang, jadi bisa dipastikan seluruh atlet tidak akan ada sesuatu hal yang terjadi yang tidak diinginkan ya Pak ya. Jadi Betul. sudah terorganize semuanya. Betul. Dan meskipun kata Pak Heri ini merupakan pertama kalinya cabur Betul. grass track ada di Porprov Iya, ya, betul. Pak Heri ya. Tapi ternyata di sini adalah ajang untuk menunjukkan bibit-bibit unggul karena sudah banyak pemenangnya ya Pak Iya, ya. oke. Dari cabur bermotor. Ya. Keren banget. Keren banget Pak Eri, kita terima kasih banyak. Sama-sama. sudah ngobrol Terima sama kasih. kita. Sama-sama. Semoga untuk cabur kali ini sukses. Amin. Dan Lancar. pastinya lancar Amin. sampai hari H selesai sampai mendapatkan pemenangnya ya Pak Oke. ya. Pak Heri sehat-sehat, semoga habis ini bisa tidur Thank you. nyenyak ya Pak ya. Siap, siap. Nggak lembur-lembur lagi. Tentunya Sobat Sele ikuti perjalanan aku sama Nisrina karena kita berdua akan mencari yang lagi mempersiapkan nih persiapannya apa aja. Betul. Tunggu di segmen selanjutnya. Udah aku. Duh, Nisrina kemana sih? Padahal aku sudah menunggu dia. Dan aku nih Sobat Sele semuanya, posisinya sudah di tenda dari kontingen Kota Batu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sama atletnya dan mungkin sama timnya persiapannya untuk grass apa? Grass apa Mbak? Untuk grass track hari ini seperti apa? Nisrina, kamu kemana? Aku di sini, aku di sini, aku di sini. Lama sekali kamu Ih, jalannya. Kamu tahu nggak sih aku tuh Apa? habis, kamu tahu nggak Ti? Kamu tahu nggak Ti? Apa? Aku tuh habis keliling-keliling lihat seluruh kota dan kabupaten yang sudah registrasi ulang dan persiapan untuk cabur Terus kenapa? untuk cabur grass track. Kamu tahu nggak? Kenapa? Sejauh-jauhnya aku jalan-jalan mencari yang lain, tetap Kota Batu yang membuatku jatuh hati. Pintar ya kamu kalau menjilat. Butuh admin di sini? Nggak ada, sudah ada Mbak adminnya di situ. iya. Nah, kali ini kita akan langsung ngobrol sama atletnya. Saya. Bukan, kamu atlet apa kamu itu? Nggak Atlet ada. apa kamu? Nah, Nggak ada. kita mau ngobrol sama atletnya ya Sobat Sele semuanya Ini dan teman pastinya siapa? Ini teman kita dulu. Bukan. Iya. Iya, ini teman kita. Oh iya. Kemana aja? Loh iya. Yang punya Dia jambu. ikut. Dia ikut. Oh, jualan cilok di sini. Ikut tapi jualan cilok. Jambu enak jambu nih. Nah, kita akan langsung Siapa, ngobrol siapa, saja. siapa, Ini siapa? belakang kita nih atlet-atlet kita dari Kota my Batu. God. Halo. Pantesan kok ini tadi sinarnya menghalang-halangi sinar surya yang ada di sana. Wah. Oh, kamu lagi Siapa, mencari jodoh ya di sini? Enggak, aku tuh cuma mau ngobrol sama atlet yang luar biasa. Sama siapa? Kamu jangan Kenalan dulu, Jangan kenalan. nunjukin Kamu kalau kenalan, aku nggak kenalan. payu gitu. Kenalan dulu, kenalan. Dava. Oh, asli Jawa ya? Iya. Jawaban atas doa-doa aku. Amin. Satunya. Andi, kok familiar ya? Biasa datang di mimpiku. Kok bisa? Ya, Loh, kamu pernah mimpi?
Aku tidur ya. Maksudmu, aku nggak pernah mimpi. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol secara langsung sama Mas Andika sama Mas Dava untuk persiapan Porprov ke-9 kali ini cabor Grass track. Nah, kita mau tanya persiapannya sejauh apa Mas Andika sama Mas Dava? Nggak usah 1, nangis, 2, 3, 1, 2, 3, nggak perlu nangis, dijawab santai, tenang saja. Yang di rumah biarkan di rumah ya. Soalnya ini kan katanya pertama kali ya Mas ya, grass track itu masuk di Porprov. Iya, pertama kali tahun 2025 ini. Tahun 2025. Jadi apa yang dipersiapkan secara signifikan? Ya, untuk persiapannya alhamdulillah udah cukup matang, cuman kan ada sempet kendala kemarin untuk tanggal mainnya, jadi agak maju persiapannya, berarti agak lumayan mepet buat balapnya. Kalau secara teknis sendiri, Dava sudah mempersiapkan apa? Apakah mempersiapkan motornya dan timnya atau seperti apa? Udah nyiapin dari jauh-jauh hari kemarin buat persiapan untuk buat main balap besok. Gitu tuh latihan tiap hari Mas. Tiap hari. Tapi Tiap hari. basic Dava pemotor kah atau barusan ikut ini jadi belajarnya beberapa bulan ini? Dari kelas 4 SD. Udah kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD luar biasa. Ini Kamu pasti kelas yang 4 SD berangkat ngapain? sekolah udah pakai motor sendiri. Kamu kelas 4 SD ngapain? Main Main apa? Main ini Peko sama iya. temen-temen di rumah. Nah, Mas Dava seperti itu. Kalau Mas Andika sendiri gimana persiapannya? Persiapannya ya sebelum mengikuti Porprov-nya ini latihan terlebih dahulu, mengikuti event-event seperti di luar Batu gitu. Oke. Berarti ini bukan perlombaan pertama kali. Bukan, Keberapa kali kalau boleh tahu? sesering kali. Sudah sangat sering kali. sesering kali. Apa yang membuat mengikuti lomba ini dari kamu pribadi? Apakah ingin membanggakan Kota Batu? Atau mungkin memang tertarik iya. di dunia motor? Ya ingin membanggakan Kota Batu ini, mendapatkan juara medali emas itu. Oke. Terus ya emang pengennya juara di bidang saya. Luar biasa. Ada nggak sih tantangan yang benar-benar dirasakan karena kan sudah tinggal beberapa detik lagi ya untuk mengikuti lombanya. Kira-kira tantangan terbesar apa yang mulai dirasakan nih untuk grass track kali ini? Ya tantangannya lawannya sendiri ya lumayan ada yang mempunyai kelebihan sendiri, ada yang ada yang lebih senior, ada yang lebih kuat gitu kan mestinya ada. Tapi dalam persiapan grass track kali ini, tracknya sudah dipelajarikah atau belum lihat sama sekali dari Dava dulu? Belum, kan sirkuitnya juga kan baru jadi. Oke. Berarti baru mau nyoba hari ini juga. Baru mau coba. Kalau Andika sama? Sama. Tapi apa yang membuat kalian nanti manuver-manuver tertentu? Karena kan tadi kita sudah sempat tanya sama Pak Heri ya. Betul. Bahwasanya lomba grass track itu yang dinilai pertama adalah cepet-cepetan ini. nyampenya gitu. Apa yang kalian persiapkan? Ya dengan diri sendiri dan dengan fisik. Fisik sama diri sendiri. Kalau Andika? Sama fisik terlebih dahulu, terus ya latihan. Iya. Kamu mau tanya apa nih? Nomor WA-nya berapa? Nah, untuk kedepannya nih setelah ikut Porprov, apalagi yang mau diikuti dalam waktu dekat kira-kira? Sudah ada bayangan belum Mas Dava? Masih belum lagi. Masih belum. Berarti sekarang fokus ke Porprov dulu ya. Kalau Mas Andika? Setelah Porprov ini mengikuti event lagi di Jawa Barat. Oke, itu bulan ini atau bulan depan? Minggu ini malah habis Wow. Porprov ini langsung mengikuti event di Aduh, Jawa keren. Barat itu. Berarti benar-benar ini ya teman-teman semuanya ini Produktif ya. Habis hari ini kelar, mungkin next Langsung. akan langsung melihat track Lanjut. yang lain lagi gitu. Ini aku bikin penasaran juga, Mas Apa? Dava, apa sih yang bikin Mas Dava jatuh cinta dengan cabur grass track? Dulunya kan sebelumnya motocross. Ah. Cuman habis motocross, habis vakum baru pindah nyoba grass track. Grass track. Ah, Apa yang membuat dirimu jatuh cinta dengan cabur ini? Soalnya kan mau mencoba hal baru yang belum Oke. pernah dicoba. Oke, kalau Andika Ya soalnya dari dulu emang cita-cita. Apa ya? udah Orang tua ada yang ngikutin olahraga seperti ini atau dari Andika sendiri dari keluarga?
dari orang tua ada. Oh, berarti ya nyontoh Sudah sama contohnya orang ya. tuanya, gitu. Harapannya nih dengan adanya Porprov di Kota Batu dan kalian berdua mewakili Kota Batu, apa harapannya? Harapannya ya lancar bisa meraih medali emas. Amin. Andika apa? Sama ya lancar, juara bisa meraih medali emas. Amin. Pokoknya medali emas Amin, adalah amin, goals amin, utama amin, dari para amin, atlet amin, kita amin. ya. Ya, kali kita ini mau ngobrol sama pelatihnya juga ya nggak? boleh dong sama pelatihnya Mas Oke. Ari. Mas Andika, Mas Dava, thank you, Thank you ya. ya. Semangat. Jangan dredeg ya nanti ya. Jangan dredeg Kalau dipelajari. dredeg itu lapar, di situ ada bakso urat ya. Oke, terima kasih. Terima Ya, kasih. kali ini Sobat Selai kita langsung ngobrol sama pelatihnya dari Kota Batu, Mas Ari ya, betul ya? Mas Ari siapa namanya? Ah, bukan Mas Ari Bagus tadi bilangnya. Bukan. Oh ya, Mas Ari Cebok. Sebut saja Mas Ari Cebok. Sini Mas Ari Cebok, di tengah Mas Mas Ari Ari, Cebok. gimana kabarnya Mas Ari? Baik, Mas Ari, apa yang dipersiapkan sama teman-teman yang mengikuti cabur ini? Utamanya apa? Dari kemarin itu kita mempersiapkan anak-anak ya untuk latihan terus-menerus. Terus kita motornya kemarin ya persiapan juga. Oke, nah Mas ngomongin masalah olahraga cabur grass track itu kan menurut aku pribadi juga bukan cabur yang biasa karena menggunakan motor gitu ya. Nah yang dipersiapkan dari tim sendiri Mas untuk motornya itu seperti apa? Apakah ada kualifikasinya tertentu atau bebas-bebas saja yang penting aman? Kalau Porprov ini kita pakai motor standar Oke. pabrik semua. Oke. Ya, semua kelas itu standar pabrik sama. Berarti kita mengasah di skill pembalap. Oke. Berarti tidak ada modifikasinya ya Mas ya? Ya tidak ada soalnya Oke. motornya standar pabrik. Cuma Oke. kita ngakal-ngakalin dikit dari ban, dari setelan Mesinnya. suspensi. Kalau mesin cuma setel klep aja gitu. Oh. Maklum Mas bukan montir. Jadi nggak tahu. Ya montir kalau dia. Terus Mas, ini berapa pembalap? Betul nggak sih bilangnya pembalap? Iya, Betul. Iya. Berapa? pembalap. 4 pembalap. Empat pembalap. Tadi Tadi kan dari 4 kelas itu ya 4 Mas kelas ya? semuanya ikut? 4 kelas ngirimin semua atau Ngirim gimana? semua Oke, kelas. oke. Ini oke, satu oke. pembalap satu motor atau sudah disediakan satu pembalap paling enggak ada 2 motor lah untuk Satu pembalap satu motor. satu pembalap satu Pembalap, motor ya. motor, luar Untuk biasa. main di kelas standar perorangan, standar beregu, Oke. standar modifikasi perorangan sama standar modifikasi beregu. Oke. Nah Mas yang selain itu kan ada kualifikasi tadi ada 4 kalau nggak salah ya yang Iya. memang akan jadi penilaian gitu ya. Mas sendiri sebagai pelatih apakah 4 kategori ini dari atlet Kota Batu bisa meraih medali emas semuanya? Kalau saya optimis pasti harus Harus dapat ya? emas. Soalnya kemarin cabur road race kita dapat emas 1, perak 1. Weh, Batu keren. Jadi motivasi kita kemarin sekarang harus dapat lagi. Oke, Harus nambah ya Mas Iya, ya. harus nambah. Tapi kalau dari atletnya sendiri apa yang dipersiapkan Mas? Mungkin apakah memang harus latihan setiap hari atau asupan apa yang diberikan? Mentalnya Doa gitu. apa yang diberikan? Kalau anak-anak sih mentalnya udah oke, fisik udah setiap hari, terus sering balapan keluar luar kota juga Oke. mental ya. Oke. Jadi faktor rezeki aja, moga-moga rezeki milik Amin, kita. amin Tinggal Tuhan, doa ya. amin Tuhan Batu semuanya semoga mendapatkan medali emas yang banyak gitu Amin. ya. Karena ini salah satu cabur yang ternyata barusan masuk ke Porprov Iya. gitu. Satu, semoga menjadi pionernya pemenangnya Kota Batu. Betul sekali. Mas, Mas, terima kasih banyak ya. Sebelum terima kasih, Apa? aku mau tanya apakah pelatih juga sudah melihat tracknya dan punya strategi untuk timnya nanti kalau seandainya gini harus gini gitu. Udah Sudah ya? lihat sirkuitnya. Insya Allah kalau setat di depan Insya Allah dapat. Menang Amin, langsung amin, finish amin, pertama. Amin. Kita berharap sih Kota Batu bisa mendapatkan medali emas ya. Amin. Karena kita optimis Kota Batu atletnya luar biasa semuanya. Betul Makasih, Mas sekali. Ari. Mas Ari. Thank you. Mas Ari Cebo, terima kasih. Emang Mas Ari Cebo, aku seneng namanya Mas Ari Cebo ya. Sudah akrab ya. Ya, nah nanti Sobat Selai semuanya kita bakal langsung ke tracknya. Kita akan melihat tracknya seperti apa karena aku penasaran. Siapa tahu aku bisa coba satu sepeda trail ini. Clear. Mohon maaf ini clear. Ini untuk Porprov, kamu nggak usah coba-coba ya. Kamu habis beset itu naik beat. Loh, namanya pembalap beset biasa ya? Biasa. Lah dia lo naik beat aja beset Mas. Lah gimana naiknya gini? Enggak, masalahnya loh, aku ditabrak loh ya, bukan aku nabrak, bukan aku jatuh loh ya. Aku ditabrak loh ya. Ya sudah, katanya produser sudah, katanya sutradara sudah, waktunya kita menuju ke segmen selanjutnya. Apa itu nggak tahu
ngedit ya kan. Dan kemana-mana tetap di Selai Show. Oke, dan kali ini kita sudah berada di area dari grass track-nya dan kali ini sudah terlaksana latihan dari grass track Porprov ke-9 Jawa Timur. Dan tahu nggak sih Sobat Selai, ini keren sekali, seru sekali karena semua atlet grass track semuanya lagi mencoba sirkuitnya. Dan pastinya mereka semuanya akan merasakan gimana sih sirkuit yang dibikin di Kota Wisata Batu. Pokoknya apapun itu kita harus mendoakan yang terbaik untuk semua atlet ya. Keselamatan, kelancaran dan juga semoga mereka bisa mendapatkan yang terbaik. Dan semoga ini acaranya bisa berjalan dengan lancar. Aku berharap Kota Batu bisa mendapatkan medali ya. Jangan lupa juga nanti kalau yang mau nonton di sini ya, mau lihat langsung cabur grass track, ada bakso urat enak, sambelnya pentolnya 5.000-an. Katanya Niki yang jual Intel. Baik, tentunya kita pamit dulu ya. Sampai jumpa di Porprov 9 cabur yang lainnya. Let's go. Kita pamit, bye. Dia.